pertahankan itu Tiara. Mudah-mudahan Allah akan memberi izin Rasulullah hadir dalam mimpi-mimpinya Tiara, insya Allah. Amin. Terima kasih Abi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini hari yang cukup spesial bagi saya karena Rewind kedatangan seorang musisi, tepatnya musisi religi. Selamat datang Abi Haddad Alwi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Gimana puasa hari ini dan puasa-puasa bulan ini? Alhamdulillah berjalan. Awalnya memulainya dengan sudah lama tidak berpuasa begitu kan. Tetapi biasanya kalau sudah 2-3 itu sudah berjalannya kok. Tapi ada satu yang luar biasa memang ya. Ramadan ini kan rahmatnya Allah diturunkan tuh kan. Ramadan itu kan dibagi 3 Tiara. Kata Allah, kata Rasulullah, awaluhu rahmah. 10 hari pertama itu turunnya rahmat. Wa ausatuhu maghfirah, dan di pertengahannya itu adalah pengampunan dosa. Wa akhiruhu itqun minan nar, diampuni, dijauhkan dari api neraka. Dan terasa betul rahmat itu. Kayak merasa ini bukan basa-basi ya. Kayak dekat bener Allah itu, baik bener Allah itu. Oke Abi, banyak banget sebetulnya pertanyaan yang ada di kepala aku pas aku riset, karena ini juga berhubungan dengan suatu hal yang aku juga masih banyak banget pelajari gitu, dan aku pengen tahu. Tapi karena ini Rewind, kita akan startnya dari masa kecil Abi. Siap. Seperti apa Haddad Alwi kecil? Apakah memang sudah sangat familiar dengan ilmu-ilmu agama, Bi? Begini, Haddad kecil ya seperti ya anak-anak kecil yang lain tentu ya. Cuma kebetulan yang Abi rasakan itu lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman bermain itu, keluarga-keluarga mereka pun juga cukup religius gitu. Jadi dari kecil sudah terbiasa yang namanya tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, tiap hari harus ngaji. Setiap habis sholat maghrib itu selain ngaji ada bacaan-bacaan yang dinamakan wirid, itu harus dibaca. Terus SMP itu sudah mulai sholat subuhnya di masjid. Nah itu karena lingkungan itu, karena lingkungan. Kalau masa kecilnya dipenuhi dengan sesuatu yang berhubungan dengan agama dan banyak hal yang kayak sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Tapi pernah gak Bi bandel? Maksudnya kayak misalnya ya waktu kecil mempertanyakan, untuk apa ya aku sholat? Untuk apa ya aku mengaji gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan waktu kecil itu muncul gak Bi? Oh iya. Terutama tuh dimulai dari SMP gitu ya. SMP bukan untuk apa aku sholat, bukan. Kenapa sholat itu harus 5 waktu. Terus kenapa setiap hari harus baca Al-Quran. Terus untuk apa sih Al-Quran itu dibaca? Apakah cuma untuk mendapatkan pahala atau ada sesuatu memang yang kita butuhkan dari isi Al-Quran itu? Nah semacam itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi bukan nggak bandel yang lain ya. Abi dulu katanya masih kecil suka berantem katanya. Lalu dapat jawabannya dari mana Bi? Pertanyaan-pertanyaan itu? Ngobrol dengan ibu, dengan ayah, dengan kan Abi ini ada satu ustadz itu yang apa ya? Dia melihat Abi punya potensi di bidang suara, terus dia jadikan Abi muridnya gitu. Abi masih ingat tuh setiap hari Senin dan hari Kamis setelah sholat asar Abi digandeng naik ke atas lantai 2 masjid, hanya berdua, sepi, masjidnya besar padahal. Hanya berdua 1 jam diajarin sholawat-sholawat kuno yang sudah 100 tahun yang lalu gitu. Itu ustadz itu almarhum, semoga Allah muliakan beliau. Oh, berarti itu bisa dibilang perkenalan Abi dengan musik ya? Musik religi?
belum pakai musik, tapi Oh, sholawat. Tiara tahu nggak yang memperkenalkan atau yang membuat Abi suka melantunkan sholawat itu justru ibunya Abi. Oke. Ibunya Abi itu eh, mungkin kalau masuk dapur rekaman mungkin jadi diva karena suaranya bagus. Cuma beliau, semoga Allah muliakan ruhnya, eh, bersenandung pada saat memasak, pada saat menyapu, pada saat menyulam pakaian yang harus disulam misalkan begitu. Dan itu Abi lihat dari kecil kata Umi, Abi manggilnya Umi, kata Umi dari 3 tahun ini nih Hadat ini suka melantunkan sholawat-sholawat, suka mainan apa namanya sapu lidi dibuat kayak gitar katanya. Oh, oke, berarti perkenalannya atau awal mulai dari Ustadz juga ibu. Mm-mm. Tapi apa yang membuat Abi pada saat itu, kan balik lagi ya, anak kecil banyak pilihan, ada mainan dan lain-lain. Tapi itu tuh sesuatu yang Abi suka. Mm-mm. Apa yang membuat Hadat Alwi kecil merasa bahwa sholawat juga musik-musik religi itu masuk ke Abi? Kenapa Abi suka itu pada saat itu? Kalau kenapa sampai sekarang Abi nggak tahu jawabannya. Kalau kenapa ya? Yang pasti Abi sampai merengek kepada Umi minta uang untuk membeli kitab atau kitab yang isinya kumpulan sholawat-sholawat itu. Senang dari kecil, senang mendengarkan, senang melantunkan. Terus setiap seminggu sekali itu ada satu ritual gitu di masjid di dekat rumahnya Abi itu, yang setiap ritual itu ada sholawat-sholawat yang dibacakan. Dan kalau sholawat yang baru yang dibacakan, Abi terus berpikir aku harus bisa. Senang itu, senang melantunkan. Dan satu kali ada suatu kejadian yang Abi tidak mungkin bisa lupa. Itu SMP. Ketika ada satu acara gitu, tokoh-tokoh masyarakat di kota Solo pada saat itu tuh hadir. Dan ayahnya Abi, semoga Allah muliakan ruhnya, ada di ujung di pojok gitu. Abi di tengah sini lagi diminta oleh tokoh-tokoh ini membacakan, kalau dulu tuh namanya qasidah gitu kan. Nah, ketika Abi lantunkan gitu, selesai, terus Abi lirik ayahnya Abi itu, dia sedang menangis. Menangis mungkin karena bangga gitu. Dan pada saat itu Abi merasa bahagia yang luar biasa bisa melihat ayahnya Abi bangga dengan Abi. Itu salah satunya juga ya. Oh luar biasa, nggak pernah bisa, nggak akan lupa itu. Dan berarti Abi juga cukup dekat ya dengan ayah dan ibu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi kalau tadi kan berarti Abi memang cukup dekat dengan agama dan memang merasakan itu. Tapi di sisi lain kalau kita ngomongin bandel ya, ada nggak Abi bandel-bandelnya Abi yang kayak mungkin nggak pernah diceritain di tempat lainnya, kayak kok dulu gue kayak gitu ya? Ya, tapi enggak sih, bukan kok dulu gua begitu ya, enggak. Abi merasa ya wajar lah anak-anak SMP, SMA gitu kan. Bolos pernah nggak Abi? Apa itu? Bolos. Abi kalau bolos itu enggak pernah kemana-mana, di rumah. Oh. Jadi bukan bolos terus bohong sama Iya. ibu gitu, enggak. Aku malas sekolah. Bilang ke ibu berarti? Bilang sama ibu, aku malas sekolah. Kenapa aku malas sekolah? Ya sakit perut, nah, paling gitu aja. Tapi enggak terus berangkat, tapi Iya. terus ngilang kemana? Enggak seperti itu. Aku pernah Abi. Eh, Loh, pernah loh ya, kalau di sekolah, jadi kelasnya Abi itu di lantai 2. Terus tasnya Abi itu Abi lemparin ke tukang parkir motor, Iya, Abi iya. keluar kan nggak bawa tas, pulang, ya kan? Artinya meninggalkan sekolah tanpa izin, tapi pulang ke rumah, bukan kemana-mana gitu. Kalau aku main Bi. Oh main ya? Oke. Kapan startnya Abi menekuni musik religi ini sebagai sebuah profesi? Maksudnya kayak
bukan hanya sebagai hobi, tapi menganggap oke, ini kayaknya bisa menjadi sebuah profesi untuk Abi. Iya, itu justru setelah punya anak 2, sudah menikah dan sudah punya anak 2, anak-anak masih kecil-kecil. Abi dulu kan menikah di kota Solo, anak 2 lahir di Solo, terus Abi merantau lah ke Jakarta. Awalnya memang bukan rekaman. Abi dulu jadi agensi handphone. Oke. Agensi handphone tidak seperti sekarang ya, bukan seperti toko-toko penjual handphone seperti sekarang, bukan. Kalau dulu itu awal-awal tuh nggak sembarangan orang bisa jual handphone, harus jadi agensinya, harus punya kartu keanggotaan. Orang-orang nggak bisa beli, nggak ada orang beli toko telepon ke agen-agen itu. Ada handphone ini, setuju dikirim. Oke. Nah itu Abi jadi agensi di situ. Tuh awal Abi pindah ke Jakarta. Nah di dalam proses itu Abi mencoba merekam suaranya Abi tanpa musik. Setelah selesai Abi dengerin, ini semua proses ini, makanya Abi yakin semua proses itu Allah yang mengatur. Ada alasannya kenapa orang nggak boleh sombong, karena bukan kamu yang membuat kamu itu sukses. Kamu boleh berusaha, usaha kamu tuh akan dapat apresiasi yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan. Tapi keberhasilan itu yang menentukan Allah. Kita cuma berupaya. Ada orang yang sama-sama upaya, yang satu berhasil, yang satu nggak berhasil. Tapi dua-duanya mulia di mata Allah karena prosesnya. Orang mulia bukan karena hasilnya ya, karena prosesnya. Nah, pada saat itu tiba-tiba Abi melihat ada album Abatasanya Nino Warisman. Di situ tertulis nama Haidar Yahya, orang yang Abi kenal. Kenal di Jakarta apa di Solo? Kenal di Jakarta. Abi temuin dia. Saya baca begini, oh ya, dia bilang, coba kamu dengerin suara saya. Besoknya dia cari saya, suara kamu bagus. Ini keren nih kalau dibuat rekaman. Nah mulailah proses itu. Dari situ. Nah pada saat rekaman pertama, di negeri ini belum terbiasa, belum ada itu pengalaman lagu sholawat pakai musik sederhana. Kira-kira dari segi industrinya gimana kan gitu. Ada satu orang yang dikenal oleh Pak Haidar Yahya tadi, namanya Pak Irwan. Dia ini nggak pernah mengeluarkan album-album religi. Album-album yang dikeluarkan tuh kebanyakan dangdut. Oh, oke. Ya. Tapi karena kenal dengan Pak Haidar, dicobalah. Dia bilang, aku nggak ngerti ya, coba aja lah, dia bilang gitu. Ketika dicoba, dalam waktu singkat terjual, dulu kan keping kaset CD, terjual 300.000. Itu album sebelum Cinta Rasul, sebelum Hadat Alwi bersama Sulis. Itu namanya albumnya Nur Muhammad. Sejak itu Abi terus dikontrak selama 4 album. Tapi nggak langsung Cinta Rasul, nggak. Album kedua masih album biasa. Nah setelah itu baru buat album anak-anak, Cinta Rasul yang meledak itu. Berarti itu di momen mana, titik mana tuh tadi Abi pas cerita, oke, ini ternyata bisa menjadi sebuah profesi untuk Abi dalam jangka waktu panjang. Apa dari ketika Abi menyanyikan itu dan membawa ini ke Abi Haidar, atau pas album ini meledak? Yang pertamanya kan hobi dulu ya, siapa tahu ini bisa. Tapi begitu meledak, sebetulnya belum terlalu meledak lah, 300.000 itu belum terlalu meledak, tapi kelihatannya ini oke untuk dilanjutkan gitu kan. Terus Pak Haidar bilang sama saya, kamu kayaknya mesti menentukan ini, kamu mau fokus di sini atau mau fokus di pekerjaan kamu. Nggak pakai mikir 2 kali, Abi, mau fokus di sini. Karena memang suka pertama,
karena memang suka kan Abi dengan sholawatan seperti itu. Dan mohon maaf kalau terlalu berlebihan Abi. Alhamdulillah Abi ini hampir selalu yakin di awal kalau mau melakukan sesuatu. Hampir selalu. Kalimatnya Abi waktu Abi pindah ke Jakarta, Abi bilang sama istri, aku ke Jakarta nggak mau jadi kopral, aku mau jadi jenderal. Dan kamu buktikan aku akan jadi jenderal, aku bilang sama dia. Tapi memang awal-awalnya buat minum susu anak itu carinya sampai nangis. Berat sekali perjalanan. Dan itu yang banyak orang pasti juga tidak tahu dan tidak sadar Iya. akan kesulitan-kesulitan itu. Betul. Tapi Vi, tadi kan Abi juga sempat cerita ya, di era itu belum banyak musik religi. Kalau misalnya, tapi ditanya sekarang, sebetulnya apa yang membedakan ini adalah musik religi dan ini musik non religi? Maksudnya, sebetulnya apa musik religi itu? Maksudnya, tadi juga sempat dibahas sedikit. Ada beberapa lagu yang pop yang kita juga bisa rasakan cukup dalam dan jatuhnya ke atas, ke Tuhan gitu. Apakah itu bisa disebut juga sebagai musik religi? Jadi gini, kalau pertanyaan apakah itu musik religi, ada dua. Mau dari jawaban yang mana ini? Musik religi yang dipahami secara umum sekarang ini itu adalah musik yang benar-benar mungkin pakai berbahasa Arab atau betul-betul Tuhan, gitu kan? Tapi karena yang bawa Bimbo, yang awalnya tidak membawakan lagu religi, dia tidak dikelompokkan ke situ. Semua orang bisa mendengarkan gitu. Tapi kalau Haddad Alwi yang membawakan, lagu Ibu pun dikelompokkan sebagai religi. Padahal kalau menurut Abi sekarang jawabannya, semua lagu yang ditujukan kepada kebaikan itu adalah religi. Dan ketika berbicara religi, bukan hanya Islam. Bukan hanya Islam. Kan begitu ya? Nah, tapi it's okay, nggak ada masalah. Itu kan orang image itu kan boleh-boleh aja gitu. Betul. Ya karena lumayan relate sih. Mungkin aku memang tidak terlalu familiar dengan bukan tidak familiar, tapi sangat familiar karena didengar di mana-mana lagu Abi dan lain-lain. Cuman ketika mendengarkan di rumah misalnya ada lagu-lagu, misalnya even kalau ngomongin kolaborasi sebelumnya sama Danila itu kan ada rasa gitu yang muncul gitu ya di hati, dan juga kadang kita akan melihat ke atas. Berarti itu juga quote and quote sebetulnya bisa dikatakan musik religi karena itu mengandung kebaikan gitu ya. Benar. Benar. Kalau buat Abi seperti itu. Jadi kalau lagu bahkan begini, seorang lelaki ekstrim ya, Abi menyampaikan yang ekstrim. Seorang lelaki yang mengekspresikan lagu tentang cintanya kepada kekasihnya dan semuanya tulus sedemikian rupa, buat Abi itu juga kebaikan dan itu juga religi. Bukan cinta-cinta nafsu, tapi cinta yang betul-betul tulus. Dia sampaikan ketulusan cintanya, menurut Abi itu juga kebaikan, itu juga keindahan. Ngomongin soal perjalanan Abi yang cukup panjang, pernah nggak Abi merasa gini, kalau musisi-musisi lain aku pernah nanya, ini di genre lain, ada momen dimana mereka tidak menghayati apa yang mereka nyanyikan karena satu dan lain hal, karena misalnya lagu itu sudah tidak relevan dan lain-lain. Tapi pernah nggak Bi, dari perjalanan Abi 30 tahun ya berarti Bi? 30 tahun. Kayak ada rasa-rasa kok tidak menghayati, padahal kan itu kan sangat dekat dengan perasaan dan Tuhan ya. Ada nggak Bi? Penasaran? Begini. Di awal album kedua, selesai rekaman, tinggal di launching ini. Pertanyaan tadi itu timbul di
dirinya Abi, aku ini basa-basi atau benar sih ketika memuji Allah dan Rasulullah ini. Kalau aku membawakan lagu memuji-muji seorang kekasih, aku bisa basa-basi. Dan dia bisa nggak tahu. Tapi kalau buat Allah dan Rasulullah, nggak bisa. Aku nggak bisa berbasa-basi dan Allah tahu kalau aku basa-basi. Sebetulnya aku ini benar-benar memujinya atau pada dasarnya aku sedang mencari popularitas. Sampai 2 jam berpikir, gak tahan, Abi telepon itu, manajernya Abi. Aku mau berhenti sholawat. Loh, kenapa dia bilang? Aku gak yakin ini aku ikhlas buat Allah dan Rasulullah. Setengah jam, beliau meyakinkan saya bahwa itu bisikan setan. Terus Abi bilang begini, ya udah kalau gitu saya mau tutup telepon, saya mau minta petunjuk dari Allah. Abi wudhu, Abi sholat 2 rakaat dan Abi bilang, ya Allah, kalau aku tidak menangis dalam sholat ini, aku berhenti bersolawat. Oke. Akhirnya? Kalau aku menangis, aku akan lanjutkan bersolawat. Tahu nggak Tiara, rakaat pertama Abi nggak nangis, rakaat kedua Abi nggak nangis sampai sujud terakhir. Waktu sujud terakhir itu kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih banyak 3 kali. Terus Abi diam, mulai itu pelan netes itu air mata. Makin lama makin deras, makin goyang badannya Abi. Selesai at-tahiyat, salam, Abi lega, tetapi bukan berarti Abi mengatakan bahwa Abi ikhlas. Bahkan di sini pun sekarang Abi ingin sampaikan, sampai Abi mati pun, Abi tidak begitu yakin apakah Abi itu sudah ikhlas. Abi hanya minta sama Allah ditutupi kekurangan-kurangannya Abi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Abi rasakan, Abi harus melawan bisikan setan itu dengan tangisan tadi. Seolah-olah Allah mengatakan kamu jangan mau ditipu oleh setan. Bukan berarti Abi mengatakan oh memang aku sudah buat, enggak, demi Allah enggak. Itu yang menguatkan Abi. Akhirnya yakin karena itu. Yakin. Tapi dalam perjalanannya itu bukan berarti setiap membawakan tuh langsung pasti khusyuk ya Tiara. Enggak selalu. Namanya manusia. Kadang bisa sampai nangis, kadang juga enggak nangis kan gitu. Iya. Iya sih. Ya manusia ya lagi-lagi ya. Tapi di saat itu aku penasaran aja pas sedang mempertanyakan itu. Apa Abi coba genre musik lain ya? Ada pertanyaan-pertanyaan itu juga gak Bi? Maksudnya kayak apa ingin mencoba misalnya musik rock? Ada saat-saat itu gak? Begini, Abi dari awal tidak pernah membatasi musik apapun, genre apapun untuk membawakan sholawat, untuk membawakan lagu-lagu yang dibawa. Dan terbukti sampai saat ini. Bermusik diiringi rock. Bahkan AJTR kemarin konser ada rocknya. Kasih rap pernah. Semi dangdut pernah. Dan terakhir yang sebentar lagi keluar campur sari. Itu. Tapi tetap membawakannya tetap pujian kepada Allah dan Rasulullah. Jadi bukan berarti ingin berpindah genre, bukan membawakan lagu-lagu yang bukan, enggak seperti itu. Saya tahu ternyata Abi ada kepang-pangan. Tadi sempat bahas juga Abi soal A Journey to Remember, dan pas aku dengar kata itu ya Bi, sebenarnya itu mengandung kata yang sangat indah gitu. Tapi itu kan juga ini loh, tidak sering musisi-musisi religi membawa tajuk seperti itu. Kenapa harus A Journey to Remember? Dan itu sering kan, maksudnya nggak cuma yang kemarin di M-Block kan ya Bi? Sudah 2 kali ini. Kenapa tajuk itu? A Journey to Remember. Setiap kebanyakan
kalau Abi tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian besar Gen Z, milenial, mungkin termasuk seumuran Tiara, punya kenangan terhadap lagu-lagunya Abi. Anak-anak Indonesia tahun 90-an. Ya, sekarang Gen Z milenial itu punya kenangan yang tidak bisa dilupakan bersama lagu-lagunya Abi, dan bahkan banyak sekali yang sampai sekarang ini, Abi jangan berhenti berkarya. Aku ingin anak-anakku tumbuh seperti aku tumbuh dulu bersama lagu-lagunya Abi. Ketika mendengar ya Thaibah, ya Thaibah, itu ingat aku dulu lari ke masjid, aku mainan sarung dan sebagainya masa kecil mereka, ya kan. Nah, a journey to remember itu, kenangan itu sampai kapanpun tidak bisa lupa. Dan ingat, lagu-lagu yang Abi bawakan ini berisi tentang cinta, Tiara. Dan cinta itu tidak akan pernah bisa hilang, tapi mungkin hanya terkuburkan atau tersamarkan. Nah, a journey to remember itu dibangkitkan kembali cinta itu, karena indah masa itu, ya kan. Ingin kembali ke masa kanak-kanak, ya kan. Nggak perlu kembali. Yuk kita kumpul satu suasana, yuk nangis bareng, yuk senyum bareng, yuk masing-masing mengembara dengan kenangannya masing-masing pada saat itu bersama lagu yang sama. Itu satu. Yang kedua, ternyata Abi pernah mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa. Ini ada hubungannya dengan A Journey to Remember. Bukan konsernya ya, tapi kalimat itu. Tahu nggak Tiara? Abi diundang di Semarang. Ada konser underground, anak-anak punk dengan rambut mohawk. Di ujungnya Abi suruh tampil sholawat. Gimana Abi? Saya bilang nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena Abi punya keyakinan satu. Di hati mereka ada cinta buat Rasulullah. Cuma orang-orang itu seolah-olah mengesampingkan mereka, tidak memberikan mereka tempat. Termasuk waktu di Synchronize. Nanti kita bahas Synchronize. Ketika Abi tampil, apa yang terjadi? Apa respon mereka? Ini Abi cerita dulu, nanti selesai boleh dilihat di kontennya Abi. Sudah ditonton 30 juta viewersnya. Apa itu? Mereka bersama-sama menangis. Anak-anak muda dengan tato di badan, dengan rambut mohawk. Anak-anak muda itu, ceweknya, cowoknya, dengan bawa stick dan sebagainya. Mereka melantunkan lagu-lagu. Aku rindu padamu Muhammadku. Aku cinta Rasulullah, aku sayang Rasulullah. Sambil menangis. Makin yakin Abi bahwa di hati mereka memang ada Rasulullah. Makanya Abi selalu mengatakan di mana-mana, jangan punya hambatan. Siapapun kalian, nggak usah nunggu pakai hijab dulu, nggak usah nunggu, nggak usah malu bagaimana pakaian kalian. Ekspresikan cinta kalian buat Rasulullah. Nikmati dulu sapaan cintanya Allah. Nanti orang tuh berproses, nanti orang tuh mengalir. Termasuk diri kita. Apakah seorang Abi sudah berani mengatakan bahwa Abi ini sudah sampai pada puncaknya? Enggak. Kalau Abi ngomong seperti itu, Abi paling hina di antara kalian semuanya. Indah banget nih. Dan itu nggak boleh basa-basi, Tiara. Harus punya keyakinan bahwa diri kita jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Jangan, itu pangkal kesombongan. Iblis itu jatuh dari kemuliaan karena kesombongnya itu. Dia merasa lebih mulia dari Adam. Aku sampai bingung merespon apa. Tapi karena tadi sebetulnya aku lumayan relate soal gimana ya. Rasanya aku gini. Aku tidak punya pengalaman yang sama kayak Abi. Waktu kecil sangat dekat dengan agama. Sangat punya lingkungan religius yang cukup dalam gitu. Jadi aku merasa kayak apa aku udah cukup ya, terus kayak aku udah cukup mengenal Nabi Muhammad dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari pengalaman Abi bisa ceritakan ke aku nggak gimana ya, Nabi Muhammad yang paling bukan berkesan sih,
sebuah cerita tentang Nabi Muhammad yang buat aku bisa lebih mengenal Nabi Muhammad seperti Abi mengenal Nabi Muhammad. Cerita apa maksudnya? Ada satu cerita, aku tidak banyak mengerti di Al-Quran dan lain-lain gitu. Ada cerita yang bisa Abi bagikan untuk aku lebih oke. bisa mengenal Oke. Nabi Muhammad. Oke. Abi pernah menyampaikan begini. Kalau saja cerita ini, nanti ya cerita yang mau Abi ceritakan. Kalau cerita tentang Rasulullah tuh yang sampai kepada kita ini hanya ini, cukup buat kita tergila-gila dengan manusia suci ini. Apa itu ceritanya? Ketika Rasulullah ke Taif, ke satu daerah. Kalau sekarang itu mungkin jaraknya sekitar 1,5 jam ya, mungkin dari kota Makkah ya, kalau nggak salah, di atas pegunungan itu. Rasulullah berdakwah ke sana, Rasulullah dilempari sampai berdarah-darah itu. Dan ketika Rasulullah sendiri duduk itu dengan darahnya gitu, ini penduduk itu memaki-maki, bilang ini gila ini. Bayangin, coba bayangkan itu Nabi Muhammad itu dilempari seperti itu, padahal Nabi Muhammad itu dengan penuh cinta gitu. Terus malaikat itu bilang, ya Muhammad, minta izin sama Allah, akan aku balik gunung ini biar lumat mereka semua. Apa jawaban Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah umatku ini. Mereka sampai melempari aku seperti ini karena mereka belum tahu. Ini akhlak yang luar biasa. Ini keluar dari lisan yang penuh cinta. Ini keluar dari lisan yang penuh cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, dan itu terjadinya mungkin sekitar kalau sekarang 2 minggu lah sebelum Rasulullah wafat, Tiara. Masih ngobrol gitu kan, Rasulullah sakit pada saat itu. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku kangen. Sahabat bingung, kok tiba-tiba? Ya Rasulullah, kepada siapa engkau kangen ya Rasulullah? Aku kangen kepada saudara-saudaraku. Loh, bukankah kami saudaramu? Kalian sahabat-sahabatku, aku mencintai kalian. Tapi aku rindu, aku kangen kepada saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Betapa bahagianya mereka engkau panggil dengan sebutan saudara dan engkau rindukan. Iya, saudara-saudaraku itu mereka yang belum pernah melihat wajahku, yang tidak hidup sezaman denganku, tetapi mereka mencintaiku. Mereka menjalankan ajaranku. Aku rindu kepada mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Termasuk Tiara dirindukan oleh Rasulullah. Abi. Benar Tiara? Iya. Ini Abi tidak sedang berbahasa basi. Tiara dirindukan oleh Rasulullah. Jangan pernah percaya bisikan setan bahwa Tiara tidak dicintai Rasulullah. Rasulullah cinta sama Tiara. Rasulullah ini sekarang nunggu Tiara di pintu surga. Tiara bilang tadi tidak religius. Siapa bilang Tiara tidak religius? Tiara tersentuh dengan cerita tentang Rasulullah. Itu religius. Itu membuktikan bahwa di hati Tiara ada cinta buat Rasulullah. Jadi Tiara, kalau Abi boleh pesan, Tiara dan semua teman-teman yang sedang melihat podcast kita ini, kalian semua juga dicintai oleh Rasulullah. Jangan kita sendiri malah yang punya jarak. Karena kita merasa aku belum berhijab, aku masih pakai tato, aku enggak. Kalian pantas. Kalian pantas. Kenapa? Kalau Abi pakai peci seperti ini tuh Abi lebih pantas? Enggak. Demi Allah belum tentu. Allah tidak melihat pakaian kita, tapi Allah melihat hati kita. Makasih Abi untuk ceritanya. Iya. Oke. Aku pas dengar ceritanya tuh kayak aku mengerti Abi kenapa punya banyak cerita tentang Nabi Muhammad yang akhirnya juga membuat Abi begitu mencintai Nabi Muhammad dan akhirnya bisa membuat karya-karya seperti ini, Bi. Tapi di perjalanan itu kan sebetulnya banyak hal yang juga tidak mudah. Pandangan seperti Abi bisa dibilang bukan pandangan umum sebetulnya.
Nah, bagaimana Abi berdamai dengan pandangan-pandangan yang lain? Kalau misalnya aku bisa katakan, bahkan ada yang menganggap negatif Abi, Hmm. gitu. Abi. Wajar lah kalau tidak semua orang akan mencintai kita dan tidak semua orang akan membenci kita. Kalau kita berharap semua orang mencintai kita, jadilah munafik. Jadilah orang yang bermuka dua. Di mana-mana selalu membenarkan, di mana-mana selalu memuji. Nanti banyak yang suka. Tapi Anda munafik. Tapi ketika kita punya prinsip seperti ini, prinsip itu kan tidak harus selalu kasar kan? Enggak kan? Tapi kalau Abi begini, pandangan aku begini, silahkan berpandangan yang lain. Aku menghargai perbedaan pandangan, tapi pandangan aku seperti ini. Nah kalau buat Abi, kalau mau lebih ke dalam gitu ya, Islam itu agama cinta, Tiara. Tiara tahu, kalau kita mau tahu sedalam apa agama kita, enggak usah pusing-pusing. Jangan berpikir soal sebanyak apa sholat kita, sebanyak apa ngaji kita. Itu semua bagus. Itu semua bagus. Bahkan sholat itu wajib. Tapi seberapa besar dampak agamamu itu berbanding lurus dengan seberapa besar cinta yang ada di hatimu. Berdampakkah sholat tahajudmu dengan senyummu terhadap tetangga, dengan besarnya empatimu terhadap penderitaan orang lain, dengan seberapa besar kamu mudah untuk memaafkan kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu agama. Makanya Abi tidak pernah melihat agama itu dari pakaian, dari banyaknya ke masjid. Bukan itu bagus semuanya. Mau 5 waktu di masjid keren, itu bagus, bahkan dianjurkan. Tapi jangan berhenti di situ. Dampak agama bukan di situ. Dampak agama itu ketika kamu berdiri tegak membela orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Kamu mau berkorban untuk ke orang lain. Tahu nggak, Tiara, ketika Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, tapi kalau sudah nyebut ini, ya Allah, di mana aku bisa temui Engkau? Kata Allah, temui aku di hati-hati yang sedang hancur. Allah ada di situ. Itu agama. Bukan seberapa banyak engkau pergi haji. Bukan seberapa banyak kali engkau menghatamkan Al-Quran. Bukan. Tapi seberapa banyak kamu mau berkorban buat kebahagiaan orang lain. Mengangkat penderitaan orang lain. Itu agama. Boleh minta tisu dulu? Ya. Oh, banyak banget yang aku dapat hari ini, Abi. Salah satu yang terbaru ini, Abi bekerja sama dengan Danila Pusakata Bilal. Ada alasan tertentu? Iya, alasannya seperti yang Abi sampaikan tadi, bahwa Abi itu merasa di hati terutama anak-anak muda itu ada cinta buat Rasulullah. Nah, tapi sebagian besar mereka seolah merasa tidak pantas untuk mengekspresikan itu. Makanya Abi buktikan anak-anak muda itu ternyata ketika diajak kolaborasi dengan Abi, mereka dengan senang. Senang pertama itu begini, oh aku boleh ya Abi, gitu kan? Aku boleh ya Abi. Nah di situ Abi bilang, loh, why not? Kenapa nggak boleh? Contohnya misalkan ya, di Danila cerita sama Abi ini. Di Danila pertanyaannya berbeda, di Abi berbeda. Berbeda itu begini, Bi, bener Bi, mau collab sama Danila. Itu seolah-olah
kamu mau, kan gitu. Terus pertanyaan Nabi, loh apa sih yang pertanyaan kamu itu didasarkan oleh apa? Why? Danila kenapa? Kenapa? Kita merasa lebih mulia dari Danila. Saya bilang, jawab dulu, saya bilang. Apa kita merasa lebih mulia daripada Danila sehingga kamu timbul pertanyaan seperti itu? Buat aku nggak ada. Aku nggak punya hambatan kolaborasi dengan siapa-siapa. Dari Danila, Danila cerita waktu di podcast kemarin, lu bener mau sama Abi Haddad Alwi? Iya bener. Gimana? Nah tuh kata Danila, kamu belum kenal sih, asik orangnya, dia bilang. Orang asik, seru, terus Danila sendiri jadi nggak punya hambatan itu untuk lebih membawakan lagu dan sebagainya. Nah, Abi ingin menyampaikan itu kepada semua anak-anak muda, terutama di Indonesia. Kalian semua sahabat-sahabatnya Abi, kalian jangan punya hambatan untuk mengekspresikan cinta kalian buat Allah dan Rasulullah. Dan ini Abi tidak sedang berbasa-basi. Kalian punya hak yang sama. Lagunya bagus banget, Bi. Alhamdulillah. Sudah dengar ya? Udah ya? Terus aku yang pas terakhir yang di masjid. Oh iya. Aku ngeliat Abi sama Danila dan Kiki, Kira Narendra di situ kayak aku merasakan sesuatu gitu kayak soalnya kayak kan kalau orang tulus tuh kerasa ya, Bi. Terus kayak okay, so beautiful. Thank you, Bi. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku belum dengar sebetulnya. Aku juga cukup penasaran yang sama Bilal Indrajaya dan Pusakata. Tapi aku pengen balik ke Synchronize 2024. Apakah bisa dibilang itu satu momen sebetulnya satu momen yang kayak ini anak muda sebetulnya lebih butuh lagi hal kayak gini. Benar gak, Pi? Atau sebetulnya itu sudah dari lama cuman baru terrealisasi? Jadi begini, momentum itu membuktikan banyak hal. Tahu nggak Tiara waktu Abi awal datang, sholawatan disinkronize. Waktu Abi kesana Abi nggak yakin siapa yang mau nonton, ya kan? Terus Abi ngelewatin, kan Abi kesana kan belum waktunya Abi tampil, jadi di depan stage itu masih kosong ya, orang-orang duduk-duduk melingkar gitu kan. Dengan pakaian tank topnya, dengan celana pendeknya gitu kan. Udah Abi ke belakang. Terus waktu Abi mau maju, Abi cuma bilang sama Allah, ya Allah, pokoknya aku menjalankan amanah. Aku diundang, aku menyanggupi, dan aku berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban itu. Waktunya Abi tampil. Abi tahu bahwa itu full sampai di belakang ya waktu Abi masuk di stage. Sebelumnya Abi nggak tahu, kaget Abi. Abi keluar tuh orang-orang teriak semua gitu kan. Terus Abi, siapa yang nggak menikmati itu? Abi itu kalau konser, Abi sangat tergantung dengan audiens. Audiensnya melempem, Abi ikut melempem gitu. Iya. Kalau audiensnya itu semangat, Abinya makin semangat. Nah, ternyata itu membuktikan tadi yang pertama yang Tiara tanya tadi, bahwa ternyata anak-anak muda itu memang suka lagu-lagu itu, menikmati lagu-lagu itu. Pembuktian kedua apa yang Abi awal sampaikan tadi, jangan pernah kita merasa bahwa proses keberhasilan ini diri kita, enggak. Keberhasilan itu pemberian dari Allah, tapi pemberian itu harus ada upaya dari hambanya, kan begitu. Makanya proses itu yang indah, proses itu yang diapresiasi oleh Allah SWT. Oke? Nah, mau tahu buktinya ketika Abi mengatakan bahwa kesuksesan itu dari Allah. Kesuksesan itu butuh banyak faktor yang kadang-kadang bukan dalam kendali kita. Contohnya, salah satu trigger
konser sinkronis itu menjadi viral, seviral-viralnya. Tiara merasakan itu kan di lagunya Abi, di konsernya Abi saat itu adanya Sylvie, si anak gadis yang menangis. Abi nggak kenal dia, dan Abi pada saat di stage Abi nggak lihat dia. Demi Allah Abi nggak kenal dan nggak lihat dia. Abi tahunya itu setelah viral 2 jam setelah itu, Abi kan pulang lapar tuh, mampir makan itu. Nah pas makan itu, siapa ini anak ini? Ya kan, dia dan nangisnya benar-benar nangis itu anak. Penasaran lah Abi cari dia, Abi DM dia, sampai Abi undang ke kantor. Dan dia sampaikan, Abi sampai tanya, penasaran, kamu kenapa kok sampai kamu menangis? Ya aku rasa, aku sampai ternyata apa? Sejak usia 3 tahun dia tidak pernah bertemu ayahnya. Dan satu hal yang membuat Abi meneteskan air mata saat itu apa dia bilang? Aku merasa Rasulullah itu ayahku. Dahsyat nggak? Sampai makanya dia nangis. Aku rindu padamu Muhammadku. Kan Abi kan sering kali kalau konser lagu itu Abi bawain 2 kali karena penonton minta lagi gitu kan. Depan dan belakang. Yang sekarang, kalau yang waktu diskon begitu selesai lagi bawain itu lagi akhirnya. Nah, itu pembuktian bahwa keberhasilan itu hadiah dari Allah. Tugas kita cuma usaha. Siapa yang nggak ingin berhasil? Tapi kita tidak bisa menentukan itu. Kita cuma bisa berproses. Nanti faktor terlalu banyak. Faktor itu butuh punya faktor banyak untuk orang itu jadi sukses. Yang seringkali juga di luar kendali kita. Oke? Sampai akhirnya baru kemarin ini tanggal 1 Februari. Enggak. Pada saat Sylvie, si anak gadis itu nangis datang ke kantor. Kamu nggak usah kecil hati. Abi ayah kamu, saya bilang. Kamu jadi anak baik ya nak ya. Udah akhirnya dia selama kurang lebih setahun proses ngabarin Abi, Bi aku mau menikah Bi. Abi datang ya. Dan Abi datang. Pada saat pernikahannya dia. Wow. Dan pasti masih banyak juga Sylvie lainnya di luar sana. Iya, betul. Dan itu memang banyak yang DM. Ada satu anak gadis dari Bandung. Dia bilang, Bi, sudah banyak yang mengajak aku untuk datang ke pengajian dan sebagainya, aku nggak tertarik. Tapi setelah melihat konsernya Abi, aku jadi tersentuh, aku mau datang Bi. Alasannya satu, Abi tidak menjudge kami. Tapi maaf ya Bi, aku belum pakai hijab. Terus Abi bilang, kamu jangan pusing dulu soal hijab. Nikmati dulu sapaan Tuhan di hati kamu. Kamu berpikir kamu ingin dekat kepada dia, itu sapaan cinta. Jangan kamu lepas, saya bilang. Bi, tapi aku jadi punya pertanyaan lagi, gimana tapi kayak Abi yang kan gini Bi, banyak pujian, banyak pendengar, bukan 1-2 gitu. Walaupun Abi tadi udah menyampaikan, tapi gimana caranya biar tidak punya kesombongan di dalam hati? Bagaimana mau sombong kalau kita yakin bahwa ini Allah yang kasih? Mau alasan sombong apa? Yang ada syukur. Yang ada bersyukur. Oh, ya Allah, Tiara, Abi mau sampaikan satu kejujuran ya. Banyak suara-suara yang lebih indah dari Hadat Alwi di Indonesia ini. Tapi Abi bersyukur, Abi dikasih amanah oleh Allah, diberi suara, bisa dinikmati orang, dan Abi manfaatkan untuk mengajak orang-orang tersentuh mencintainya. Itu Abi bersyukur. Yang kedua, pada saat mau konser AJTR kemarin di M Block tanggal 28, 5 menit sampai 2 menit sebelum tampil tuh Abi masih minta sama Allah, ya Allah, apa yang terjadi aku nggak tahu. Tolong bantu hamba ya Allah. Hamba ingin lepaskan suara hamba, indahkan kerinduan hamba, karena kerinduan dari hati itu yang akan sampai kepada audiens. Sekali lagi Allah yang menentukan. Dan begitu selesai, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba ini banyak dosa, tapi Engkau selalu memberi yang terbaik buat hamba. Ini bukan basa-basi Tiara.
bukan basa-basi. Keberhasilan bukan dari diri kita, dari pemberian dari Allah yang harus disyukuri, bukan disombongkan. Kalau insya Allah kalau kita punya keyakinan seperti itu, apa alasan kita sombong kalau sudah punya keyakinan seperti itu? Ya. Disyukuri bukan disombongkan. Oke, Bi. Pertanyaan terakhir, Bi. Ya. Emang sudah mau adzan nih kok terakhir? Nanti soalnya bisa panjang sampai maghrib. Gini, kita sedang berada di situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Perang dan lain-lain, genosida. Bagaimana kita sebagai manusia bisa tetap punya, gimana cara bisa waras di situasi dunia yang seperti ini ya, Bi? Kayak kadang ada waktunya kita punya harapan, tapi kadang harapan itu seperti tidak ada artinya. Gimana ya, Bi? Tetap memupuk harapan ini di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itulah kenapa orang tuh harus beriman. Itulah kenapa orang harus beriman. Orang beriman itu nggak sia-sia. Orang beriman itu akan tetap tenang di dalam situasi apapun. Dunia ini gila kan sudah dari dulu, bukan baru-baru aja. Ya kan? Kekejaman sudah terjadi dari berabad-abad yang lalu. Bukan baru-baru ini. Jadi kalau orang bilang makin gila, enggak. Sudah dari dulu dunia itu gila. Tapi Allah bilang gini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa mengingat Allah itu menenangkan hati. Mengingat Allah tuh sekali lagi bukan hanya dalam sholat. Ya, kita ngobrol dari tadi ini kita membicarakan Tuhan itu mengingat Allah. Ya, makanya Abi selalu mengatakan mau menjadi kekasihnya Allah itu tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak harus menjadi seorang kiai, enggak. Seorang Tiara bisa menjadi kekasihnya Allah kalau Tiara keluar dari rumah menuju ke tempat kerjanya diniatkan untuk memberikan kebaikan buat banyak orang. Itu tiap hari langkah-langkah itu makin mendekatkan Tiara kepada Allah. Tidak harus menjadi ustazah. Niatkan, aku melakukan ini semua untuk kebaikan, mencerdaskan banyak orang, menenangkan banyak hati orang. Tiara menjadi kekasihnya Allah dengan cara itu. Ini orang yang banyak yang kurang menyadari itu. Penyapu jalanan yang setiap harinya dia nyapu, dia misalkan begini, ya Allah, aku sapu ini supaya orang-orang yang mau ke kantor itu pemandangannya di jalan bersih, dia masuk kantor dengan hati yang tenang, enggak kemurungsung gitu. Itu dia mulia luar biasa. Itu ketika Rasulullah mau hijrah. Boleh nambahin dikit ya. Rasulullah mau hijrah, Tiara. Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sampai selesai hadis itu, Abi langsung terjemahkan aja bahwa semua amal itu tergantung dari niat, dan Allah menilainya dari niatnya. Ya, siapa yang hijrahnya pada saat itu konteksnya hijrah ya, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Tapi yang hijrahnya bukan buat Allah dan Rasulullah, untuk apa? Misalkan untuk bisnisnya di sana, atau untuk seorang wanita yang dicintai di sana, dia hanya akan mendapatkan bisnis dan wanita yang dicintainya, tapi dia tidak mendapatkan Allah. Padahal orang yang mendapatkan Allah itu, dia mendapatkan dunia juga akhirat. Dia mendapatkan apa yang kita cari. Sebetulnya kalau kita mencari yang namanya duit, seberapa besar pun, apakah itu tujuan akhir? Bukan kan? Kita mendapatkan duit untuk sesuatu apa? Ketenangan hati. Iya kan? Nah, Anda akan mendapatkan ketenangan hati kalau Anda punya niat yang baik. Berangkat kerja, punya niatan yang oke, gitu kan? Tenang hati. Besar hati, dia punya satu langkah yang kuat. Aku melakukan sesuatu ini bukan cuma ini, tapi aku punya kebaikan lebih dari
duit tadi. Siapa yang tidak perlu duit kan gitu. Tapi ada kebutuhan lain yang dia dapatkan sebelum dia terima duit. Nah, termasuk melihat dunia yang katanya gila ini, kita sadar dari dulu memang banyak kegilaan. Dan memang dunia ini memang untuk diuji itu. Kata Allah lagi, aku ciptakan manusia ini untuk apa? Untuk melihat siapakah yang amalnya kualitasnya paling bagus. Bukan banyak amalnya ya. Mana yang kualitas amalnya paling bagus. Bukan banyak-banyakan ini kualitasnya. Allah mau melihat. Allah mau melihat dulu. Allah ciptakan kita tuh mau dibahagiakan loh Tiara, bukan mau disiksa. Banyak konsep orang seolah-olah aku begini neraka, aku gini nanti. Kenapa sih Allah tuh baik? Allah tuh baik. Kamu kenapa sih kok mikirnya Allah tuh pendendam, pemarah, nyiapin neraka buat kita? Enggak. Allah ciptakan kita itu mau dimasukin surga. Enggak mau disiksa. Allah bukan pendendam. Contohnya, kamu berbuat salah, kamu dibalas seperti kesalahan kamu. Tapi kalau kamu berbuat baik, Allah membalasnya dilipat gandakan. Bukan dibalas seperti perbuatan baiknya. Satu. Yang kedua Tiara, ada satu ayat Al-Quran. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Artinya sudah banyak dosanya. Kalau kamu bertaubat dan berbuat baik, dosa kamu bukan cuma diampuni. Kalau kita punya dosa 1 triliun, terus kita taubat, kita janji gak akan ngulangi lagi dan kita berbuat baik, ini minus kan 1 triliun, sama Allah bukan dihapus loh Tiara, dijadikan plus 1 triliun menjadi pahala. Kurang apa baiknya Allah? Cuma kadang hambanya mikirnya cuma Allah tuh keras, Allah tuh pemarah nanti, ini halal haram. Kita diperkenalkan Islam cuma halal haram. Kenapa gak diperkenalkan tentang cintanya Allah, kelembutannya Allah, kasih sayangnya Allah, pengampunannya Allah, itu indah, itu Tiara. Iya. Dan Abi barusan jadi perantara yang sangat indah juga. Amin. Terakhir Abi ingin sampaikan bahwa manusia yang paling merugi adalah yang sampai dia meninggal dunia, dia tidak mampu merasakan kelembutannya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, gampangnya Allah mengampuni. Merugi yang sampai matinya tidak mampu merasakan itu. Bukan hanya ilmu ya, bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Penyayang, kita tahu semua. Tapi mampu gak kita merasakan itu? Mampu gak kita? Nah sekarang puasa ini kita diajarin itu. Bayangin, kita nanti dekat maghrib, seneng hati kita, itu rahmat dari Allah. Iya kan? Iya kan? Mau maghrib itu kata Rasulullah ada 2 kebahagiaan orang berpuasa. Pertama pada saat buka, kedua nanti ketika kita mendapatkan pahala di akhirat. Oke Abi, ada terakhir deh tadi. Oh belum terakhir tadi. Kasih aku satu rekomendasi lagu Abi untuk aku dengarkan menjelang buka puasa hari ini. Oh ya, dengerin lagunya Abi, judulnya Ya Nabi Salam Alaika. Nanti kalau perlu Abi kirim ke Tiara. Itu dengerin sendiri ya, pakai headphone juga. Itu lagu yang sangat romantis dan Abi berharap nanti sekali waktu kita akan menyanyikan itu bersama-sama para pecinta Rasulullah dan di hadapan kita Rasulullah. Abi spill sedikit ya, lagunya romantis banget. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih Abi. Sama-sama. Terima kasih untuk karya-karyanya, terima kasih untuk pandangannya, terima kasih untuk ketidaksombongannya yang bisa mengajarkan aku banyak hal hari ini. Ini adalah sebuah pertemuan yang sangat berkesan untuk aku. Alhamdulillah, dan Nabi juga ucapkan terima kasih
kepada Tiara. Dan ini Abi tidak sedang basa-basi juga. Abi terima kasih sama Tiara. Pertemuan kita ini menambah keyakinannya Abi bahwa apa yang Abi pikirkan selama ini benar, bahwa Allah tidak melihat siapa diri kita. Abi melihat Tiara adalah sosok yang punya niatan baik, yang punya hati lembut, yang ada cinta di hatinya Tiara, sehingga Tiara gampang tersentuh ketika berbicara Tuhan, ketika bicara tentang Rasulullah. Pertahankan itu Tiara. Mudah-mudahan Allah akan memberi izin Rasulullah hadir dalam mimpi-mimpinya Tiara, insya Allah. Amin. Terima kasih Abi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye.